Jalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il atatil mukhtalifah walidhalika jama'inal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Yang saya ta'zimi jajaran para alim ulama yang dirahmati Allah, yang saya hormati dewan juri yang insya Allah arif dan bijaksana, yang saya sayangi pengurus partai PKB yang dicintai Allah, dan tak lupa para netizen yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat yang menciptakan dualisme dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak dapat bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya, si cantik dan si buruk rupa, oh ngapunten, si cantik dan si tampan rupawan, dan tak lupa aku dan kamu juga. Salawat berbingkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya sungguh dinanti-nantikan kelak pada hari kiamat nanti. Di sini saya berdiri di kesempatan yang barokah ini. Izinkanlah saya, Amrina Rasyada, dalam menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Peran Pemuda di Zaman Milenial. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling kuat, masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Betul tidak? Hal ini seirama dengan pendapat seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismin bin Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, Syubban wa huwa quwwata ba'da du'af, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan telah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, Give me your 10, we will save the world. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kita goncangkan dunia ini dengannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masa muda merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Maha Hebat. Namun justru di zaman milenial ini sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, yang segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya rupa, tiap hari makannya di Ampera. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya yang penuh dengan gegana karena terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka melanggar aturan Allah Sang Maha Kuasa. Astagfirullah. Padahal Syekh Mustafa Al-Gholayain, salah satu penjaga Mesir, mengatakan dalam syairnya, An-Nafiyya disyubbani amrong ummati fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan kitalah, di tangan para pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka kehidupan umat. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin hadirat rahimakumullah.
Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai pemuda yang merupakan harapan bangsa dan juga harapan mertua dalam menghadapi dampak dari era globalisasi di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya Aksara Hayati fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi orang laki-laki dan orang perempuan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat belajar ilmu umum disertai mendalami ilmu agama. Dikarenakan salah seorang ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, "Science without religion is blind, and religion without science is lame." Ilmu umum tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu umum adalah lumpuh. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat belajar ilmu umum disertai mendalami ilmu agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa, membuat bangsa dan negara berjaya sesuai dalam firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga kita menjadi remaja atau pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman dan bertakwa, kelak bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kealfaan. Akhirul kalam, yuk juminten gawatelo, cukup semanten atur kaula. Undur makola wala tandur mankola. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.